Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita berjumpa dengan pertemuan yang ke-32 atau pelajaran yang ke-32 dengan judul Keadaan Orang yang Sudah Dimeteraikan. Dan seperti biasa kita tentu sangat senang sekali karena akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Ebulto. Shalom Pak. Shalom Bu. Apa kabar Pak? Baik Bu, terima kasih. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai dengan pelajaran kita hari ini. Kita dengan judul Keadaan Orang yang Sudah Dimeteraikan. Pertanyaan saya nih Pak Pendeta, kalau sekarang ini sudah ada yang dimeteraikan atau saat ini adalah saat pemeteraian, apakah sudah ada orang yang sudah dimeteraikan atau masih ada orang yang belum dimeteraikan? Baik Bu, kita akan mencari jawabannya melalui tulisan yang dilakukan. Saya akan kutip dari satu buku yang bernama Early Writings halaman 58. Dia sebut begini: Now is the time, while the four angels are holding the four winds, to make our calling and election sure. Dia katakan, sekaranglah waktunya keempat malaikat yang memegang mata angin bumi itu ditahan, supaya dimeteraikan dulu semua umat-umat Tuhan. Kemudian ditambahkan di dalam satu pernyataan yang disebut dari buku Juru Kabar Pengharapan halaman 10. Dia sebut begini Bu. Pada suatu rapat diadakan di Dorchester, Massachusetts pada tanggal 18 November 1848, kepadaku telah diberikan suatu penglihatan tentang pemeteraian, pekabaran tentang pemeteraian, dan tentang kewajiban saudara seiman untuk menyebarluaskan terang yang bercahaya di jalan kita. Jadi sejak tahun 1848 sudah pekabaran pemeteraian itu sudah disuruh untuk disebarluaskan. Berarti itulah saatnya pemeteraian itu sudah mulai berlangsung. Kemudian ditambahkan Bu ya, dengan adanya pekabaran pemeteraian ini, itu membuat umat-umat Tuhan sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang datang di awan-awan bersama seluruh malaikat-malaikatnya. Jadi Bu, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, apakah ada orang yang hidup sekarang ini sudah dimeteraikan? Nah, kembali dijawab seperti ini. Saya kutip dari satu buku namanya Patriarchs and Prophets halaman 88. Tabiat saleh dari Henok melukiskan keadaan kehidupan yang harus dicapai oleh mereka yang ditebus dari dunia waktu Yesus datang pada hari kiamat. Jadi umat Tuhan harus memiliki tabiat seperti Henok bila mana Yesus datang pada hari kiamat. Siapa ini Henok? Henok dicatat di dalam Alkitab adalah seorang nabi yang hidup suci pada waktu dunia ini, sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga Tuhan menghabiskan manusia dengan air bah. Jahat sekali, tapi Henok bisa menghidupkan satu kehidupan yang saleh di tengah-tengah manusia yang sangat jahat, sehingga Henok ini tanpa mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup ke surga oleh Tuhan. Nah, dikatakan kita yang hidup sekarang ini, yang siap bertemu dengan Tuhan pada hari kiamat, harus menghidupkan satu kehidupan sama seperti Henok. Jadi standar tabiat Henok adalah merupakan standar tabiat umat Tuhan yang akan bertemu dengan Tuhan pada hari kiamat. Sekarang kita tanya tadi, apakah ada orang yang memang hidup seperti Henok sekarang? Nah, dijawab di dalam satu buku namanya Christ Object Lesson halaman 332. Dia tulis begini Bu, and there are Enochs in this our day. Banyak Henok sekarang. Pada zaman kita sekarang banyak Henok. Nah, sekarang
bagaimana tabiat Henok dikatakan? Tabiat seperti Henok adalah tabiat yang harus kita capai bila kita menghadap Tuhan datang di awan pada hari kita tidak tahu kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kalau Bapak bilang tadi tabiat yang seperti Henok tadi ya Pak ya. Ya. Sekarang bagaimana sih Pak untuk mencapai tabiat seperti Henok itu? Ya. Jadi kembali kita bertanya kepada tulisan Roh Nubuat ini. Apa sebenarnya tabiat? Tabiat itu dikatakan dalam satu buku bernama Amanat kepada Orang Muda, halaman 160. Dia katakan begini. Tabiat datang dari kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari. Tabiat itu datang dari pengulangan terus-menerus dari satu adat kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging, itulah tabiat. Jadi sangat penting kita memperhatikan kebiasaan sehari-hari. Karena dari sanalah akhirnya tabiat itu dibentuk. Berarti satu kebiasaan yang salah sangat penting diperhatikan. Kalau mau memiliki tabiat yang suci dan soleh. Jadi kebiasaan ini Bu, tentu untuk merubah kebiasaan yang jelek menjadi baik itu membutuhkan waktu. Jadi ini berarti membutuhkan satu waktu tertentu agar beroleh pertumbuhan. Nah, apakah memang Alkitab menyuruh kita bertumbuh? Ya, Ibu tolong baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Alkitab mengatakan kita harus bertumbuh. Tentu bertumbuh ini dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya kita memiliki tabiat yang baik seperti Kristus. Jadi katakan di sini bertumbuh oleh kuasa kasih, di dalam kasih Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi tujuan kita ialah bagaimana menjadi seperti Yesus di dalam tabiat. Ini bertumbuh. Nah, bertumbuh berarti membutuhkan waktu. Nah sekarang proses ya Pak ya. Proses. Nah sekarang sampai di mana pertumbuhan itu? Coba Ibu baca ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuan pertumbuhan itu kepenuhan Kristus. Sampai mentok pertumbuhan itu seperti Yesus Kristus. Wow. Banyak orang merasa, aduh kita nggak bisa seperti Yesus. Manusia, ya. Tapi Yesus Kristus adalah manusia 100%, dengan kebergantungan sepenuhnya kepada kuasa ilahi. Dia bisa memiliki tabiat yang tak bercacat celah. Jadi kita juga diminta bertumbuhlah sampai titik kesempurnaan kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi bertumbuh. Nah, di dalam hal seperti inilah kita manusia yang lemah ini bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi seperti Henok, sehingga kita memiliki tabiat si Henok, dan sudah tabiat ini menjadi milik kita. Kita siap bertemu dengan Yesus pada hari kiamat. Oke Pak Pendeta, pelajaran kita ini semakin dalam dan semakin banyak yang harus kita dimengerti ya Pak ya. Baik, kita mungkin akan jeda sesaat ya Pak ya. Kita akan kembali dengan pelajaran kita.
Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan kembali lagi pelajaran kita setelah yang satu ini. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Listen, and though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship Him tonight. Oh, holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, tentu kita dengan senang hati sekali kita kembali ke pelajaran kita, dan kita akan meneruskan dengan narasumber kita yang sama, yaitu Bapak Pendeta Elgunto. Pak Pendeta, sekarang pertanyaannya begini Pak, setelah tadi Bapak jelaskan bahwa kehidupan kita itu harus bertumbuh ya Pak ya, terus menerus, karena untuk kita ingin melihat Yesus, tentu tabiat kita harus menjadi tabiat yang benar-benar sungguh-sungguh benar depan Tuhan ya Pak. Nah pertanyaan saya sekarang gini Pak, bagaimana Pak keadaan sifat dan kelakuan orang yang sudah dimeterai itu? Tanda-tandanya, sifatnya itu gimana Pak? Baik, jadi orang yang sudah memiliki tabiat seperti Henok itu, Ya. akhirnya mereka itu dimeteraikan. Ya. Jadi orang yang sudah memiliki tabiat yang seperti Henok, tabiat yang tak bercacat celah, Ya. tabiat yang diperoleh melalui pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimeteraikan. Nah sekarang bagaimanakah penjelasan roh nubuat itu tentang keberadaan orang yang sudah dimeteraikan? Nah, kita kutip dari satu tulisan bernama manuskrip halaman nomor 173 Ya. tahun 1902. Dia katakan begini: tidak ada meterai atau tanda yang lain yang dapat dilihat, tetapi penetapan kepada yang benar, baik pikiran maupun rohani, sehingga mereka tidak dapat berubah lagi. Jadi kalau orang sudah dimeteraikan, Ya. dia tidak bisa berubah lagi, artinya jadi jatuh lagi ke penyembahan, kalah lagi, tidak. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut begini: settle unto the truth both intellectually and spiritually, so they cannot be moved anymore. Tak bisa berubah lagi, tidak bisa jatuh lagi. Ya. Wah, tentu ini dengan pertolongan ilahi. Jadi seseorang yang sudah bertumbuh sempurna dalam tabiat, dia meteraikan, settle, Luar biasa ya. sampai memperoleh kehidupan yang kekal, settle dia. Jadi inilah kuasa yang bisa berlaku bagi seseorang yang sudah menerima kuasa ilahi Ya. melalui iman kepada Yesus Kristus. Henok akhirnya dia diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Jadi dikatakan kalau seseorang sudah termeterai, saya jelaskan lagi dalam Ya. satu buku Iman, buku Iman yang menghidupkan halaman 288. Ya. Tabiat orang yang sudah dimeteraikan itu akan tetap tinggal bersih dan tidak bercacat untuk hidup yang kekal. Jadi orang-orang ini nanti masuk ke dalam surga, tidak ada kemungkinan lagi untuk berbuat dosa, karena sudah settle. Ya. Dosa itu sudah jadi kebencian, orang tidak mau lagi melakukan kebencian.
Tapi tentunya itu dipelajari dulu di mana? Di dunia ini. Dibentuk di dunia. Dibentuk di dunia ini. Jadi harus kita jelas mengerti apa kata Alkitab tentang pembentukan tabiat yang bersih dan suci ini. Jelas-jelas disebut di dalam Alkitab. Tolong Ibu baca dulu satu ayat Ya. dalam buku Judas atau Yehuda 1 ayat 24. Yudas 1 ayat 24. Ya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia Tuhan sanggup menjaga agar umatnya tak pernah tersandung lagi, tak pernah jatuh lagi, Betul. sehingga mereka mempunyai tabiat tak bercacat celah. Wah, luar biasa. Jadi dengan pertolongan ilahi, dengan usaha manusia yang sungguh-sungguh, Ya. akhirnya dia bisa memiliki tabiat seperti itu. Ya. Sehingga manusia ini adalah manusia yang sudah dirubah oleh kuasa ilahi. Lebih jauh lagi Bu, dijelaskan bagaimana mereka yang sudah termeterai ini. Ya. Tolong Ibu baca 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9 ya Pak Ya. ya. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 9 bunyinya adalah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Iya, jadi orang yang lahir dari benih ilahi, mempunyai sifat ilahi, tidak berbuat dosa lagi. Ya. Tidak suka dia dosa itu. Lahir, ini yang disebut lahir kembali jadi manusia baru. Sehingga dia benci dosa itu, dan dia katakan tidak berbuat dosa lagi. Ya. Jadi para pemirsa yang dikasihi Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa kita tidak bisa mengalahkan dosa. Tetapi pelajaran kita ini mengatakan oleh kuasa ilahi, seseorang bisa membenci dosa, Ya. sehingga dosa itu ditinggalkan. Alkitab jelas mengatakan kembali di dalam Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat yang ke-11. Ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu mati bagi dosa. Mati sudah. Ini dosa dah mati. Ya. Kalau dosa mati, keinginan berbuat dosa itu sudah nggak ada. Karena sudah mati. Orang mati tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Ya. Mati bagi dosa. Itulah orang yang sudah termeterai itu. Ya. Dan ini terjadi dengan proses. Dan proses terjadi oleh kuasa ilahi, lahir dari ilahi. Ini banyak orang beranggapan salah terhadap maksud Tuhan di dalam menebus manusia itu, seolah-olah manusia itu tidak bisa berubah jadi manusia ilahi. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan kita harus berubah dalam waktu ke waktu, bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus, memiliki tabiat seperti Kristus, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus. Dan inilah keajaiban yang terbesar di alam semesta ini, merubah tabiat menjadi seperti ilahi. Ibu lihat sekarang sini. Jadi kita dapat melihat bagaimana sekarang kehidupan orang yang sudah termeterai itu. Ya. Satu lagi ayat, Ya. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Ayat 17 ya Pak ya? Ya. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, Ya. sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan semuanya, perkataan, perbuatan, pemikiran, rencana, hasrat. Lakukan semuanya itu katanya dah dalam nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi semua perbuatan baik kita, pelayanan kita, perkataan kita, tujuan hidup kita, semua itu untuk memuliakan Tuhan Yesus
yang sudah menyelamatkan saya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan saya. Bagaimana kubalas Tuhan perbuatanmu? Apa yang harus kulakukan menyenangkan hati juru selamat? Nah, inilah motif perbuatan baik kita. Hanya untuk kemuliaan dan terima kasih atas kuasa besar pengorbanan Yesus agar kita beroleh keselamatan dan diberi kita kuasa. Jadi para pemirsa yang dikasihi Tuhan, sekarang kita ambil kesimpulan. Ya. Bagaimana kita harus hidup sekarang menunggu hari kiamat. Sebab hari kiamat itu banyak orang beranggapan macam-macam hari kiamat. Orang beranggapan hari kiamat itu terjadi kalau matahari kita habis tenaganya memancarkan sinar. Orang beranggapan, oh enggak, hari kiamat itu adalah perang nuklir, bila mana semua bom nuklir meledak di seluruh dunia ini. Iya. Macam-macam. Ada orang kiamat itu nanti karena ada satu meteor yang sangat besar datang dari angkasa luar, jatuh menimpa bumi kita ini. Iya. Itulah kiamat. Tidak, para pemirsa. Kiamat kalau Yesus datang dari surga bersama seluruh malaikat menjemput Anda dan saya, kalau kita memiliki tabiat yang bersih dan suci sekarang seperti Henokh. Inilah tujuan pelajaran kita, menjelaskan, mengatakan dan mendorong kita supaya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Semoga pelajaran ini menolong kita untuk bersemangat hidup untuk Tuhan. Ada sesuatu yang kita mau capai. Ada kehidupan yang kekal yang kita bisa miliki. Apabila kita sekarang mencoba membuat bisnis kita, bisnis di atas segala bisnis kita, pembentukan tabiat, bentuk tabiat seperti tabiat Yesus Kristus, tak bercacat celah. Semoga para pemirsa diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, tentunya kita senang sekali mendapatkan pelajaran firman Tuhan yang begitu indah yang sudah dipandu oleh Bapak Pendeta Gultom tadi. Bagaimana caranya mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya yakin dan percaya bahwa Anda semua tidak mau tertinggal satupun untuk bertemu dengan Yesus pada saat Dia datang kembali ke dunia ini. Para pemirsa, kita senang sekali karena kita akan bertemu kembali di hari yang berikut, tentu dengan judul yang berbeda. Nah, untuk itu para pemirsa, jangan pernah meninggalkan acara ini, karena acara ini akan terus-menerus bersambung sehingga kita dapat mempelajarinya dengan utuh dan kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah untuk kita masing-masing. Baik para pemirsa, dengan senang sekali kita Bapak Pendeta Gultom akan membawakan doa untuk para pemirsa, juga untuk para pejabat pemerintahan kita tentunya, dan kita masing-masing. Pak Pendeta, boleh kita berdoa? Mari Bu, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha kasih, pemurah dan penyayang, maha pengampun yang ada di surga, kami datang kepadamu Tuhan bersama semua para pemirsa ini, memohon rahmat, kemurahan dan pengampunan. Banyak kekurangan, dosa dan pelanggaran yang kami sudah buat. Kami belum mempunyai kebiasaan yang baik. Banyak kebiasaan kami yang masih salah di hadapan Tuhan. Sekarang kami sudah mempelajari masa pemeteraian. Ternyata ya Tuhan, Engkau menghendaki kami boleh bertumbuh dari waktu ke waktu sehingga kami memiliki kebiasaan yang bersih, sehingga kami memiliki tabiat yang tak bercacat, tak bernoda, dan kami akan menerima meterai. Dan bila mana kami Tuhan sudah dimeteraikan, ternyata kami boleh tetap teguh, tak pernah jatuh lagi ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan atas pernyataan kasih-Mu ini. Tolonglah kami semuanya pemirsa, supaya kami mulai saat ini mengambil tekad, karena kami akan Tuhan berikan kemenangan, sehingga semua kebiasaan yang jelek kami bisa tinggalkan, dan kami memiliki tabiat seperti Henokh. Dan bila mana Yesus datang pada hari kiamat, semua kami akan diselamatkan dalam kerajaan Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Marilah Tuhan tolong kami semuanya untuk lebih yakin, lebih sungguh-sungguh mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan tolong memberkati para pemerintah kami, agar kami dipimpin kepada satu keadaan yang lebih baik, lebih makmur, sejahtera, dan semua bangsa kami menjadi bangsa yang takut dan bertakwa kepada Tuhan. Dengarlah surat kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik para pemirsa, akhir kata kami menyampaikan shalom. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill